Oke, selamat pagi Dani. Ini bimbingan kita kedua. Apa yang menjadi masukan saya? Apakah kemarin sudah diselesaikan? Sudah Kak Dian. Kemarin masukannya apa aja ya? Kemarin apa aja? Dari judul, Mm-mm. Ini enggak. lalu ada di, Enggak, ini ya, ini saya sebentar. Ini mutu kan sama organoleptik jadi satu toh. iya, Maka dibuat kayak gini. Nah, nanti ini juga buat sama. Nah, ini. Jadi satu baris. Oke? baik Pak Dian. Oke, apalagi kemarin? Lalu di latar belakang itu Mm-mm. menambahi terkait apa kelemahan dari cookies tepung kedelai dan tepung kacang hijau Pak Dian. Tentang Lalu dari riset sebelumnya gitu ya. iya, lalu Mm-mm. untuk apa jumlah lansianya itu dari BPS 2021. Oh, oke. Kita coba cek ya struktur penduduk dunia. Mm-mm. Ini jadi kan nanti ada beberapa typo saya perbaiki. Baik Pak Dian. Oke, versi paling baru. Ini jadi dua aja, dua paragraf. Nah, ini kalau nggak salah, kalau untuk pembuatan paragraf ini dibuat 1,5, tapi ini 0, terus kamu satu lagi, gitu. Baik Pak Dian. Nah, dibuat satu lagi. Jadi di sini kelihatan kan ya ini 1,5 more ininya 0 bukan 8, 0 0. Terus mengawali paragraf baru enter satu lagi, enter satu lagi. Oke, ini semuanya berarti sama. More ini Baik dibuat Pak Dian. 0, enter satu, enter satu. Oke, nah ini kan jadi ini paragraf tambahan lagi. Ini tentang lansia dan prevalensinya. Ini tentang dampak dari lansia. Ini tentang eh, penelitian-penelitian terkait kebutuhan lansia. Terus ini tentang solusi yang mau kamu berikan. Dani, sebentar saya tak bantu anak saya turun dari gendongan sebentar ya, sebentar ya. Baik Pak Dian.
Oke, dilanjutin lagi. Terus berikutnya kamu masuk ke cookies di sini. Kapan saja, daya simpan cukup lama. Oke, menyehatkan. Oke. Kalau yang ini dari siapa? Itu gabungan dari Manlay 2000 Pak Dian. Dari segini ini omongannya Manley. Iya. Segini. Oke. Tapi ini omongan Manley sudah kamu paraphrasing belum? Sudah. Masalahnya nanti kalau ternyata belum diparaphrasing, termasuk yang ini misalnya, kalau belum diparaphrasing nanti kamu sendiri yang uh, bermasalah nanti ketika dicek dengan Turnitin. Oke, terus cookies, ini manfaat cookies. Ini tepung. Tepung terigu yang bisa digunakan bahan bakunya dapat digantikan dengan tepung kacang kedelai. Ini omongannya siapa ini? Sebentar. Ini. Itu menjadi satu di Andeluh sama ini 2019 Pak Dian. Oke. Ini nanti Mas diurutin ya. Baik Pak Dian. Ini belum urut nih. Ini terus ketua pengujimu siapa tuh? Bu Sinta Pak Dian. Oh ya, cookies memiliki aroma lamu. Penulisnya. Iki sopo ki? Satu I dan I ini maksudnya siapa nih? Bila. Yang mana Pak Dian? Nah ini. Oh, itu. Itu dari penelitiannya Aigila dan Aimade. Oh Imade. Iya, Oh Imade Imade semua. iya. Nah, cara nulisnya jangan I doang. Langsung aja Imade. Sama lagi Imade. Jangan cuman I, Bila dan I gitu aja. Imade dan Imade. Ini ya. Iya. Ini itu menunjuk kata tempat dipisah. Ini kalau ini bukan menunjuk kata tempat maka digabung. Iya, oke. Okay. Ini salah, woi. Bahwa diminimalisir dengan kacang kedelai. Ini berarti kamu menambahkan kacang hijau karena dia juga sama-sama tinggi protein aja gitu ya. Tidak untuk mengatasi kekurangan yang ada di kacang kedelai. Jadi Pak, dari sumber yang saya baca itu penggunaan tepung kacang hijau dan tepung kacang kedelai itu dia untuk kekurangannya itu ada di aroma langunya Pak Jian. Jadi dengan penambahan si kacang hijau itu tuh aroma langunya itu tuh malah berkurang. Jadi aroma langunya itu tuh lebih tinggi di kacang hijau. Tapi di penelitian yang lain itu tuh
ada yang sebaliknya Pak Dian. Oh, berarti kacang hijau sebenarnya juga bikin langu. Iya, tapi untuk kacang hijau sendiri dari penelitian sebelumnya itu tuh malah banyak disukai daripada kacang kedelai Pak Dian. Oh, oke. Nah, tujuannya ditambah dengan kacang hijau apa? Menurutmu, rencanamu, tujuannya sebenarnya apa? Untuk meningkatkan kadar proteinnya Pak Dian. Meningkatkan kadar protein. Oke. Iya. Ada selain itu? Hmm, tidak Pak Dian. Hanya protein saja yang mau ditingkatin, memang. Iya, Kandungan kacang hijau, kandungan kacang kedelai. Nanti itu yang mau kamu pakai itu tepung kedelai atau kacang kedelai. tepung kacang kedelai dan tepung kacang hijau. Tepungnya atau, Iya, nah, ada nggak apa namanya kandungan gizi tepungnya? Kalau ini kan kacang kedelai kering, kan kamu nanti bukan pakai kacang kedelai kering, tapi iya. tepungnya, termasuk yang ini kandungan kacang hijau kering. Wah, ini kalau misal saya tanya kandungan tepungnya, ada nggak? Saya sempat baca itu ada Pak Nah, Dian. mending kalau saya, mending nanti tepungnya, karena yang kamu mau pakai itu tepungnya, itu menambahkan tepung kacang kedelai. Di sini ada nggak yang menambahkan tepung kacang kedelai, menambahkan tepung kacang hijau? Penelitian tentang tepung kacang hijau dan tepung kacang kedelai. Di sini kan kacang kedelai di kubis ini terigu digantikan kacang kedelai. Ini kayaknya ada yang salah urutannya. Sebentar diperbaiki dulu. Kubis, terigu bisa diganti kedelai gitu kan? Iya, Maka jangan ngomong langsung kelemahan kacang kedelai. Ngomong dulu tentang kedelai ini. Ya, kandungan gizi didominasi kacang kedelai. Sebentar diperbaiki dulu. Kacang kedelai, kacang kedelai kacang itu harus dipindah ke atas. Nah, ini saya balik loh ya. Kamu baik Pak Dian. Dani ngikutin eh, apa namanya perbaikan dari saya. Nih lihat, ini cookies ya. Saya tulis di sini komen ngomongin cookies. Setelah ngomongin cookies, cookies itu dari terigu. Nah, kamu berencana terigu ini bisa diganti dengan kedelai gitu kan? Iya, Nah, maka di paragraf berikutnya harus ngomong kedelai apa sih? Nah, ini kedelai itu A, B, C, D, E. Kandungan tepungnya apa, gimana gitu toh. Kedelai juga iya. sumber kalsium. Kedelai itu ini adalah ngomongin yang baik-baik tentang kedelai. Paham? Paham Pak Dian. Ya, kenapa ngomong baik-baik? Karena kedelai mau diganti, mau menggantikan terigu. Jadi ngomongin yang baik-baik dulu. Oke? Nah, setelah ngomongin yang baik-baik, ternyata di sini semua yang baik sudah, gitu kan? Nah, kemudian adakah kelemahan? Nah, ada ini kelemahannya. Baru diomong kelemahannya dan yang lain. Baru berikutnya
Bau langu pada kacang. Kok kacang hijau? Ini jangan ngomongin kacang hijau dulu. Ini aroma langu tidak disukai karena ada enzim. Jadi kedelai. Kedelai. Namun pada cookies tepung kacang hijau, ya, bikin kose. Selain kacang kedelai, kacang hijau juga memiliki, nah ini ke atas. Oke ya. Berarti di sini ngomongin tentang kelemahan-kelemahan kacang kedelai. Kemudian di sini ngomongin kalau tadi terigu diganti dengan kedelai, sekarang kedelai juga bisa diganti dengan kacang hijau. Gitu. Nah, kemudian kacang hijau apa sih? Nah, baru diomongin nih. Kacang hijau segini. Aroma lagu tidak disukai karena ini. Selain kedelai, kacang hijau juga memiliki protein yang tinggi. Kandungan kacang hijau disebut dari protein. Kandungan protein membuat kacang hijau alternatif untuk selain protein hewani. Nah, ini satu kalimat boleh. Kacang hijau merupakan sumber nabati. Ini tidak usah hapus. Kandungan protein kacang hijau 22%. Kandungan ini semuanya kandungan gizi, manfaat-manfaat gitu ya. Nah, di sini tentang kacang hijau apa sih? Ada nggak tepungnya? Nanti silahkan Dani nulisnya adalah tepung. Di bab 1 ini nulisnya tepung ya. Bukan kandungan kacang hijau, jadi nanti tepungnya. Coba cari tepungnya itu berapa kalorinya, protein dan yang lainnya. Oke, Dani? Iya, Pak Dian. Ya, di sini baru pada penelitian Christine semakin banyak tepung kedelai. Nah, ini kamu bisa enter lagi. Karena di sini ngomongin semua manfaat atau semua kelebihan serta kebaikan kacang hijau sudah. Ya toh? Kalau sudah ngomong kebaikannya kacang hijau, baru riset-riset terkait kacang hijau. Di sini riset dulu, riset riset dahulu tentang kacang hijau. Tapi kalau riset dahulu tentang kacang kedelai ada nggak di sini? Kemarin itu ada, Pak Dian. Nah, di sini ada belum nih? Cookies ikan dengan kacang kedelai. Tentang tentang membuat cookies dari kacang kedelai ada nggak? Yang riset terdahulu itu kan, Pak? Kalau ini kan Christine menambahkan kedelai. Semakin banyak menambahkan akan menambah protein. Sedangkan semakin banyak penggunaan tepung kacang hijau akan menambah nilai serat. Tapi ini produknya namanya produk flex ya. Iya. Bukan produk cookies. Gitu? Iya. Nah, ini bolehlah riset terdahulu tentang kacang kedelai dan kacang hijau. Boleh di sini. Nah, ini berarti Anissa ini bikin cookies dari kacang hijau. Yang di mana, Pak? Soalnya di tempat saya agak delay. Ini Anissa Yang, ini ya ini Anissa bikin penelitian tentang kacang hijau, cookies kacang hijau. iya. Jadi kalau yang Anissa itu tuh ada penambahannya gitu, Pak. Jadi nggak cuman kacang hijau aja. Jadi kemarin itu saya juga nemuin jurnal dia membahas apa penggunaan pure kacang hijau, tapi
untuk pembahasannya itu tuh kurang spesifik. Maksudnya spesifik? Jadi cuma sebatas apa tingkat apa kesukaan rasanya itu tuh signifikan, tidak berbeda nyata seperti itu aja Pak. Jadi untuk pembahasannya yang lebih lanjut itu tuh apa nggak ada. Ya apa? Oh, kamu sampaikan aja. Karena memang penelitian cuma itu ya apa? Tapi ini dodol dari puré kacang hijau. Puré kacang kedelai dodol kalau punyanya Anissa. Namun pada cookies yang saya tanya, ini cookies tepung kacang hijau punya kelemahan ini penelitian siapa? Penelitiannya Anissa soalnya bukan tentang cookies, tentang dodol. Ini yang perlu dicari di sini tentang riset-riset ini adalah riset-riset terdahulu ini adalah riset tentang pembuatan apa tadi cookies kacang cookies kedelai ya apa hasilnya kalau itu tentang organoleptik ya nggak apa-apa organoleptik karena penelitianmu juga tentang organoleptik ya, tentang Ya, organoleptik karakteristik fisik yang nanti mau dicek apa. kerenyahan teksturnya sama apa uji seduhnya Mbak Dian. Oke, maka dituliskan tentang itu di sini. Di sini kelompok-kelompok riset ya. Riset pembuatan cookies kedelai apa hasilnya? Organoleptiknya gimana? Mungkin kalau selain organoleptik, isinya gimana? Kemudian kerenyahan dan lain-lain gimana? Nah, ini kalau kedelai. Kemudian buat lagi hal yang sama. Copy paste ya di sini tentang cookies kacang hijau. Ada enggak yang sebelum-sebelumnya itu organoleptik gimana? Sampai sini tadi paham dulu belum? Paham Mbak Dian? Jangan ngomong ada apa tapi di bab 2. Saya nggak butuh bab 2-mu. Saya butuhnya bab 1. Oke? Ada enggak? Baik Mbak Dian. Jadi itu. Nanti kalau mau menguji, saya akan ngecek betul satu persatu apa yang kamu tulis. Jadi kamu nggak bisa ngarang. Seperti ini. Cookies kacang hijau memiliki kelemahan karena langu. Sedangkan saya ngecek punya Anissa 2020, dia bukan bikin cookies, dia bikinnya dodol. Nah, maka nggak bisa kamu ngomong cookies kacang hijau. Kamu boleh nulis, kalau kamu memang betul ngambil dari Anissa. Namun pada di sini, tadi kamu kan bilang produk penelitian terdahulu ada yang langu, ada yang enggak gitu kan tadi kamu ngomong gitu kan? Ada Ya, yang bisa itu silakan kamu tulis di sini. Ini di sini adalah paragraf tentang riset dahulu. Nah, di sini. Nah, riset dahulunya tentang kacang hijau dan kacang kedelai. Silakan ditulis di sini. Tidak harus satu kalimat itu satu penelitian, bisa digabung-gabung. Kalau kalau hasilnya mirip, misalnya misalnya Siti meneliti hasilnya eh, suka kalau formulasinya sekian, gitu. Ya, organoleptiknya sekian, persentasenya. Anissa katanya suka kalau presentasinya sekian, tapi ada rasa tidak suka karena ada rasa langu. Itu dituliskan aja, gitu. Jadi bukan menggembar-gemborkan tentang
teori-teori dasar seperti ini kandungannya kaya akan A, B, C, tentang apa namanya tinggi protein, tinggi protein oke, tapi wes lah, cookies ini media baik, apa namanya, eh, ini bukan baku, keunggulan keunggulan aneka cookies ini terlalu panjang bab satu, ya ini berapa halaman sendiri, 4 halaman sendiri, nanti kok dikurangi, cek tak kurangi, bab satu itu cuman 1,5 halaman, nggak sampai 4, saat berapa bab satunya 4 halaman sendiri, 1, 2, 3, 4, nggak 5, nggak bisa, terlalu banyak bab satu ini, terlalu apa ya, bertele-tele, saya tak hapus wae. Struktur penduduk dunia Indonesia sekarang wujud penurunan ditandai dengan bertambahnya jumlah proporsi risiko. Risiko bukan risiko. Nah, di sini kan sudah ngomong tentang prevalensi akan membengkak, kemudian meningkat, terus meningkat. Ini sudah sama seperti ini. Ini enggak, maka yang punya farid nggak usah. Lansia, kelompok berisiko semakin bertambah jumlahnya. Nah, ini undang-undang bilangnya kalau 70 persis, itu ini prevalensinya. Terus ini dampak kesehatan, di samping itu dengan adanya penambahan lansia membawa konsekuensi kebutuhan gizi. Wes, lansia menunjukkan penurunan waktu ototnya berkurang protein. Tidak ada hubungan signifikan antara umur protein. Oke, peringatan umur menjadi salah satu alternatif. Oke, sudah ngomongin masuk tentang cookies. Cookies merupakan makanan yang praktis. Manfaat cookies, media kebutuhan, menyehatkan. Cookies, adonan solid liquid biasanya menggunakan ukuran kecil. Ups, kebatasan lagi. Ini enggak usah pakai kayak gini. Definisi cookies ini enggak usah. Cookies salah satu kue pemanggan ini enggak usah. Menurut esnya, adonan lunak berkadar tinggi relatif renyah bila dikatakan base. Cookies pada berbagai biskuit dasar tepung karena protein tinggi. Tepung terigu gunakan, digantikan kacang kedelai. Tepung kedelai konsumsi sehingga banyak manfaat. Kacang kedelai merupakan komoditas. Wah, ini bisa diganti, digabungin jadi satu aja. Kacang kedelai ini nanti cari yang tepung. Saya nggak mau yang kacangnya karena kamu nggak pakai kacang. Kamu pakainya tepungnya. Kacang ini nggak usah. Tentang ini nggak usah. Ini tentang teorinya nanti di bab 2 aja. Bahwa langu karena ada salah, bukan ini. Lipogenase, bukan lipsi. Lipsigenase apa lipogenase? Karena hal yang berbeda Kalau nih. di situ
Bisa. Ini kan kamu mau menelitinya tentang organoleptik, tentang kandungan gizi. Kandungan gizinya mau dicek apa? Proximat ya kamu? Lengkap ya? Protein, Pak Dian. Protein saja. Iya. Protein saja. Karbohidrat, lemak, terus air dan yang lain enggak. Rencananya enggak. Enggak, Pak Dian. Ya sudah, kalau ini judulnya ganti. Pengaruh perbandingan tepung karakteristik mutu organoleptik, kandungan protein, dan karakteristik fisik. Kalau saya ini aja, karena kimianya dicek cuma proteinnya toh. Iya. Maka nanti protein aja. Ya, mutu organoleptik, kandungan protein, dan karakteristik. Ya, dibuat kandungan protein aja. Karena kamu cuma fokus di kandungan protein. Kalau karakteristik kimia nanti mungkin banyak. Karbohidrat, lemak, protein, kandungan gizi secara umum gitu. Maka di sini saya ganti. Ini gizinya mana tadi ya? Di sini proteinnya gimana? Organoleptik, proteinnya gimana? Nah, maka di sini kandungan protein. Terus yang ketiga adalah fisik. Nah, ini kamu harus punya nih data-datanya dari riset-riset sebelumnya. Kenapa kamu ngambil ini? Gitu ya. Nah, ini kok di sini ada kadar air sekarang. Yang benar sih ini. Jadi untuk uji kimianya itu tuh menggunakan protein dan kadar air. Kadar air itu untuk mengetahui tingkat lamanya penyimpanan kue keringnya itu, cookiesnya itu, Pak Dian. Nah, ya wes, kalau kayak gitu tadi kamu katanya karakteristik, katanya mau cuma protein. Maka diganti aja, balikin lagi. Jadi bilangnya protein. Kalau 3 di depan dan ada koma. Nah, ini nanti di sini kandungan gizi. Di sini kandungan protein dan air. Ada nggak di sini bicara tentang air? Saya belum tahu, belum baca nih. Satu kalimat pun yang bicara tentang air. Kalau tentang protein tadi sudah sempat dengar baca nih. Kandungan protein oke. Tentang yang disukai tadi eh, tidak disukai. Nah, yang bagaimana ini dia cookies tepung kedelai punya kelemahan. Oke. Kelemahannya ini. Nah, kemudian ada nggak formulasi yang disukai di sini? Formulasi yang disukai dari penelitiannya Mother ini berapa formulasi yang disukai. Kemudian termasuk yang kacang hijau. Nanti di sini menambahkan tepung kacang hijau. Tapi kalau bisa bukan flax, tapi yang cookies. Berapa formulasi kacang hijau yang disukai di cookies di riset sebelumnya. Nah, kamu ngomong, kamu bilang ada rasa langunya nggak suka. Nah, yang disukai yang seberapa gitu. Itu harus dicari. Kenapa itu penting? Untuk mengetahui tentang kamu mau pakai berapa persen cookiesmu. Gitu. Oke. Dari bab 1 ini ada yang mau ditanyain enggak?
Berarti untuk apa penelitian sebelumnya yang di bab 2 itu bisa dipindah di bab 1 ya, Pak? Iya bisa, tapi bukan sistemnya bukan gini loh, Dani. Ini satu paragraf, ini satu kalimat punyanya Christine, satu kalimat punyanya Anissa. Bukan kayak gitu. Itu bukan apa namanya? Bukan apa ya? Saya coba buka ya. Itu bukan cara yang cakep. Misalnya gini, Dani 2022 kamu bikin penelitian hasilnya A, 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 A. Iya, 2018 kebetulan penelitiannya sama dengan Dani. Ya, hasilnya juga A, 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 A. Maka cara untuk menggabungkan misalnya gini, penelitian tentang X telah dilakukan dengan hasil A, 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 A. Di sini oleh Dian 2018, Dani 2022. Paham? Paham, Pak Nian? Nah, ini cuma jadi satu kalimat. Kalau saya lihat punyamu, Dani satu kalimat, dua kalimat. Dian satu kalimat, dua kalimat. Cuman dua penelitian, habis dua paragraf. Kalau ini cuma makan satu kalimat. Ini saya stop dulu, kita nanti gabung lagi di yang berikutnya ya. Saya tak bikin Zoom lagi, oke? Baik, Pak Nian.